Rahmanirrahim li'annahu karena zatamane kullu harisin li'annahu kullu harisin iku yastahiku bakal ngake sapa kullu harisin iku yastahiku bakal ngake sapa kullu harisin ing qadarhu ing bi ghairi wasiyatin kalawan tanpa wasiat bi ghairi wasiyatin wala yasamu lan ora dosa sapa si wong wala yasamu lan ora dosa sapa si wong bidzalika kalawan mangkana wasiat bidzalika sial wa bi'ainin lan kalawan benda wa bi'ainin lan kalawan benda ya kang utawi ain hiya kang utawi iku qadra isati kada kira-kira bagiane aku luarisin iku qadra isati kira-kirane bagiane aku luarisin ka antara kaya nyata ninggal sapa musik ka antara sapa musik ibna ini ing anak lanang loro ibna ini ing anak lanang loro waqitan ing ambae ing hamba waqitan ing hamba wadaron lan wadaron qimatuhuma utawi ragane qinan wadaron wa qimatuhuma utawi ragane iku sawaun Bakhasa makanan tuakan sapa musib Bakhasa makanan tuakan sapa musib Kulan ing saban-saban sewiji Kulan ing saban-saban sewiji Biwaidin kalawan salah sewiji Biwaidin iku sahihatun iku sahihatun Nukumi in ajaja lamun ngalas dira akan sapa ibna ini In ajaja lamun ngalas dari akan sapa ibna ini Walau awsalan lamun wasiya sapa musi Walau awsalan sapa musi lil fuqara'i kadue bira-bira wong bakir lil fuqara'i kadue bira-bira wong bakir bisya'im kalawan sewiji-wiji bisya'im sewiji-wiji lam yajuz maka ora wana lam yajuz maka ora wana lil wasi kadue wong kang wasiat lil wasi kadue wong kang wasiat apa ayotia nyenta we sapa musi apa ayotia awe sapa musi minu saking se syai'an ing sewiji-wiji syai'an ing sewiji lil warasatil mayyiti kadua ahli waris mayyit lil warasatil mayyiti ahli waris mayyit walau fuqara lan senajane ku bira-bira wong bakir walau fuqara lan senajane ku bira-bira kama kaya barang nasa kang nasa imam syafi'i nasa kang nasa imam syafi'i alaihi ing atase bil ummi ing dalam kitab al ummi bil ummi ing dalam kitab al ummi Bismillahirrahmanirrahim. La yatakallamuna illa min hadhil rahman wa qalam la Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innama tasihu lan ang pastine sah wa innama tasihulan angin pastine sah opo al wasiyatu wasiat opo al wasiyatu wasiat bi'utuhu kaza kelawan lafaz utuhu atau bi'atuhu kaza ya kelawan lafaz utuhu kaza awe hasapa sira kabehu
aweha sapa sira kabeh ing musa ileh atau ing si wong kaza ing mengkenen belah dia anu gitu. Wa ilam yakulan senajan orang ngucap sapa musi, wa ilam yakulan senajan orang ngucap sapa musi min mali ing lafaz min mali ing lafaz min mali awahabtuhu lahu atawa lafaz wahabtuhu lahu wahabtu ngawehaken sapa ingsun wahabtu ngawehaken sapa ingsun wahabtu ngawehaken sapa ingsun ngawehakane apa hu ing malahu maring wong lahu maring wong atau musolah wong itu orang yang diwasiati, karena wasiat itu rukunnya ada 4. Pertama musi, kedua musolah, ketiga musobeh, kedua musi, musolah, musobeh dan sekot. Bismillahirrahmanirrahim. Aw ja'altuhu lahu atawa dawu ja'altuhu lahu. Ja'altu dadiaken sapa ingsun hu ing malahu kadue musolah. Lahu kadue musolah. Saya menjadikan harta saya untuk dia, untuk musolah, untuk yang diwasiati. Huwa lahu atau lafaz huwa lahu. Huwa utawi mal iku lahu kadue musolah. Iku lahu kadue musolah ba'da mauti ing dalam sawise mati ingsun. Ba'da mauti ing dalam sawise mati ingsun fil arba'ati ing dalam contoh kang 4. Ba'da mauti fil arba'ati contoh kang 4. Jadi perhatikan dulu. Di sini kita akan membahas tentang segot wasiat ya. Karena wasiat itu mempunyai 4 rukun. Nah, ditulis yang penting-pentingnya. Wasiat itu mempunyai 4 rukun. Pertama adalah musi. Artinya orang yang berwasiat. Yang nomor kedua adalah musolah, orang yang dipesani, orang yang diwasiati. Yang nomor ketiga adalah musobih, barang yang diwasiatkan. Dan terakhir adalah syighot. Nah, di sini yang akan kita kupas dan yang akan kita bahas adalah syighot. Syuru'un fi bayan syighot allati hiya ahadul arkan, akan membahas tentang masalah syighot yang merupakan salah satu daripada rukun wasiat. Wa hiya kullu lafzin asy'ara bil wasiyat. Syighot itu adalah tiap-tiap lafaz yang memberitahu dengan wasiat, lafaz yang menjelaskan tentang wasiat. Atau bahasa-bahasa, ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk wasiat. Nanti syighot terbagi. Wa ya tanqasimu, terbagi tanqasimu ila sharih, ada yang sharih wa huwa ma zakarahu bi qauli utu, seperti yang akan dibahas dalam perkataan utu dan lain sebagainya. Dan juga wa kinayatun, ada juga syighot ghinayah, nanti akan dikupas di dalam perkataan musannif wa tan'aqidu bi qaulihi bil kinayati ka qauli ayyan tu hadza dan lain sebagainya. Mana contoh-contoh ungkapan-ungkapan wasiat atau syighot wasiat? Nah, di sini wa inna ma tasihu al wasiat, wasiat ini akan dianggap sah
bila menggunakan syaghot, mana syaghotna? Utuhu kaza. Ya. Berikanlah ya hu motor ini misalkan. Berikanlah hu kepada Zaid. Nah, kaza motor ini. Wa ilam yakul min mali, meskipun tidak ditambahi dengan kata-kata min mali, berikanlah motor ini dari hartaku kepada Zaid, meskipun tidak menambahkan dengan kata-kata min mali, cukup dengan kata-kata berikanlah barang ini kepadanya. Tapi awas, di situ ada tambahan ba'da mauti itu ya, setelah mati izin. Oh tuhu kaza ba'da mauti, itu dapat ba'da mauti itu masuk kepada fil arba'ah. Apa fil arba'ah itu? Contoh yang 4. Contoh pertama mana? Oh tuhu kaza ba'da mauti, berikanlah motor kepadanya, motor ini ba'da mauti, setelah mati saya. Yang nomor kedua, atau wahabtuhu lahu ba'da mauti, artinya apa? Berikanlah motor ini lahu kepada Mas Zaid, misal kepadanya, tapi nanti ba'da mauti, setelah mati saya. Sudah berapa tuh? Udah 2. Atau ja'altuhu lahu, saya menjadikan motor ini lahu untuknya, tapi ba'da mauti, sesudah mati saya. Sudah berapa? 3. Atau huwa lahu, motor ini lahu untuknya, tapi ba'da mauti, sesudah saya mati. Berapa itu? 4 fil arba'ati. Dalam keempatnya itu maka tambahan kata-kata ba'da mauti. Jadi kalau diruntutkan tuhu kaza ba'da mauti. Atau nomor 2 ya wahabtuhu lahu ba'da mauti. Nomor 3 ja'altuhu lahu ba'da mauti. Nomor 4 huwa lahu ba'da mauti. Itu ungkapan-ungkapan yang digunakan di dalam wasiat dan termasuk kepada kategori syaghot sharih. Karena sharih maka tidak membutuhkan terhadap niat ya, karena sharih maka tidak membutuhkan terhadap niat. Kenapa itu bisa dijadikan sebagai syaghot wasiat? Wazalika lan utai mengkonon wazalika lan utai mengkonon wazalika lan utai mengkonon sah itu ya. Wazalika lan utai mengkonon sah, sebabnya itu dihukumi sah. Ay wa inna masahat bihadhil alfaz itu. Wazalika lan utai mengkonon sebab sah. Ikuli anna idho di mana? Wazalika lan utawi pertelane atau sebabe, wazalika uti sebabe mongko utawi sebabe sah gitu. Ay wa inna wasahat bihadhil alfaz. Wazalika uti mongkon-mongkonon sah. Ikuli anna idhofata kullin karena saat temene li, karena anna saat temene idhofata nyendehaken kullin saban-saban suwiji gitu kan. Jadi li anna idhofata kullin, karena satemene nyendehaken saban-saban suwiji, karena sesungguhnya menyandarkan satu persatu minha saking arba'ah, mana yang 4 itu? Tuhu kaza, nomor 2 wahabtuhu, nomor 3 ja'altuhu, nomor 4 huwa lahu, yang menghubungkan atau menyandarkan yang 4 macam tadi. Nah, karena menghubungkan yang 4 macam tadi, lil mawamin hasaking arba'ah lil mawati maring maut, maring lafaz maut disandarkan kepada lafaz maut. Iku sayyarat dadi akan opo idhofah. Iku sayyarat dadi akan opo idhofah. Iku sayyarat dadi akan opo idhofah ing arba'ah
ha ing arba'ah bi maknal wasiyati kelawan makna wasiat ya. Karena menghubungkan yang 4 macam tadi dengan kata-kata maut, maka itu menjadikannya wasiyarat, menjadikannya yang 4 macam tadi menjadi bermakna wasiat. Karena wasiat itu kan adalah tabaruk yang digantungkan setelah mati. Maka dengan adanya bahasa mati, maka lafaz-lafaz itu menjadikan wasiat. Jadi lafaz ba'da mauti itu menjadikan lafaz tadi menjadi sebuah wasiat. Nah, itu ya. Kemudian apalagi segotnya? Wa bi ausaitu lahu, lan kelawan lafaz ausaitu lahu. Ini masih termasuk segot syarah. Wa bi ausaitu, lan kelawan lafaz ausaitu lahu, ausaitu wasiat sapa ingsun lahu kadue musolah atau kadue wong musolah teh ya. Bikaza kalawan mengkenen saya berwasiat untuknya. Nah, kalau lafaz menggunakan lafaz ausa itu tidak usah menambahkan dengan kata-kata ba'da mauti. Wa ilam yaqul ba'da mauti. Wa ilam yaqulan senajan orang ngucap sapa si musi. Wa ilam yaqulan senajan orang ngucap sapa si musi ba'da mauti ing lafaz ba'da mauti, walaupun tidak menambahkan kata-kata ba'da mauti. Ya, apa sebabnya? Liwad'iha, karena den selehakeun lafaz ausa itu karena den selehakeun lafaz ausa itu syara'an ing dalam monggo syara'an ing dalam monggo syara' dan selehaken lizalika kadue mengkonon wasiat. Lizalika kadue mengkonon wasiat. Karena lafaz ausa itu mah memang sudah disiapkan secara sara digunakan untuk wasiat. Maka kalau menggunakan lafaz ausa itu tidak memerlukan tambahan ba'da mauti. Paham tuh? Nah, gitu kira. Palawik tasara mangkalamun ngaringkes sapa si musi. Palawik tasara maka lamun ngaringkes sapa si musi ngaringkes ala nahwi wahabtuhu ing atase umpama lafaz wahabtuhu lahu, tidak ada tambahan kata-kata ba'da maut ini. Ala nahwi wahabtuhu lahu ing atase umpamane lafaz wahabtuhu lahu. Juga tadi yang di atas segot wasiat pertama tuhu kaza ba'da mauti. Nomor 2 wahabtuhu lahu ba'da mauti. Nomor 3 ja'altuhu lahu ba'da mauti. Nomor 4 huwa lahu ba'da. Nah, ini pertanyaannya, permasalahannya ketika seseorang hanya mengatakan wahabtuhu lahu, itu cuma sampai di situ. Dia ringkas, tidak ada tambahan ba'da mauti. Bagaimana? Bahwa mangka utawi iktisar ala nahwi wahabtuhu lahu iku hibbatun hibbah najizatun kang lestari. Maka itu mah masukna kepada kategori hibah yang langsung, bukan wasiat. Karena wasiat itu kan sibah yang mu'allaq ba'dal maut, sebuah pemberian yang digantungkan setelah mati. Nah, kalau ini mah bukan digantungkan setelah mati, tapi najizah yang langsung, pemberian yang langsung. Kalau iktisar cuma sampai pada wahabtuhu lahu, tidak ditambahkan dengan kata-kata ba'da mauti. Ya. Aw ala nahwi idfa'u ilaihi min mali kaza. Aw ala nahwi idfa'u atawa ing atase umpamane atawa ala ing atase nahwi umpamane idfa'u lafaz idfa'u atawa ing atase umpamane lafaz idfa'u ilaihi min mali idfa'u aweha sapa sira mikilahi maring musolah min mali saking harta ingsun ayat dalam hasiahnya ayat
awik tasara ala nahwi idfa'u ilaihi min mali. Irfa'u awe hasapa sira kabeh ilahi maring si wong min mali saking harta ingsun kaza ing semene. Misalkan kata si musi, berikanlah ya ilahi kepada si fulan dari harta saya sekian, atau motor misalkan berikanlah ilahi kepada Mas Jaid dari harta saya motor ini misalkan. Itu Mas Romi tolong berikanlah kepada Mas Jaid dari harta saya motor ini, itu kan. Awi au untu fulanan min mali kaza, atawa dawu untu fulanan min mali kaza. Untuk awe hasapa sira berikanlah olehmu si fulan, Mas Jaid si fulan teh contohnya misalkan min mali dari harta saya kaza sekian, berikanlah kepada Mas Jaid dari harta saya sekian, atau berilah si Jaid sekian saja sakil semene dari harta saya. Nah maka ungkapan itu adalah pataukilun mangkaiku taukil. Pataukilun mangkaiku mewakilakan, itu namanya mewakilkan untuk memberi, bukan wasiat. Ai fahuwa taukilun. Nah itu mah namanya bukan wasiat ya, tetapi namanya taukil. Tolong berikanlah kepada si fulan dari harta saya sekian. Itu namanya bukan wasiat, tetapi taukil, mewakilkan kepada orang yang disuruh untuk memberikannya gitu. Taukil namanya. Karena termasuk taukil, maka masuk kepada kategori hukum taukil. Bagaimana? Yartafi'u binahwil maut. Yartafi'u ilang yartafi'u ilang apa taukil, karena itu adalah taukil maka akan hilang. Binahwil apa taukil binahwil mauti kalawan umpamane maut, binahwil mauti kalawan umpamane maut, maka akan hilang dengan seumpama mati. Misalkan koilna, naon koil teh? Yang ngomongnya itu bakar ngomong. Tolong berikan motor ini kepada Zaid misalkan, atau tolong berikanlah kepada Zaid dari harta saya motor ini. Nah itu namanya taukil. Jadi siapa koilnya? Koilnya bakar. Berarti bakal sebagai muwakil, sebagai orang yang mewakil orang yang disuruh. Misalkan siapa orang yang disuruhnya? Khalid misalkan. Khalid itu namanya wakil. Khalid itu namanya wakil. Niyar tafi'u taukil ini bisa putus, bisa hilang binahwil mauti dengan seumpamanya maut. Jadi kalau tiba-tiba si muwakilnya mati, maka taukilnya itu menjadi putus. Jadi kalau mau jadi putus maka motor jangan diberikan kepada Zaid karena sifat kewakilannya itu sudah hilang gitu kan dengan adanya kematian itu ya. Jadi karena itu adalah taukil maka bisa hilang binahwil mauti kelawan umpamane maut. Kata Abu Bakar, Mas Khalid tolong berikan motor ini kepada Zaid. Itu namanya apa? Taukil. Tiba-tiba si muwakil, siapa muwakilnya? Bakar, keburu mati, maka berarti taukilnya itu sudah hilang, maka motor tidak boleh diberikan kepada siapa? Kepada Zaid, karena taukil itu akan hilang dengan sebab kematian. Dan itu bukan termasuk wasiat atau kinayah wasiat. Walaisat kinayata wasiyah, walaisat lan oranana apa hadil alfadhu salasah, walaisat lan orang apa hadil alfadhu salasah ya sing pinuh manana ani wahabtuhu lahu awidfa'u lahu utuhu kaza. Nah itu iku kinayata wasiatin, kinayah wasiat itu bukan termasuk kinayah wasiat, tapi nu jelas mah eta hanya segera taukil. Aw ala ja'altuhu lahu,
Aw ala ja'altuhu lahu ay awik tasara ala ja'altuhu lahu. Atawa ngaringkes ing atase umpamane lafaz ja'altuhu lahu. Aw ala ja'altuhu lahu atawa ngaringkes ing atase umpamane lafaz ja'altuhu lahu. Jadi ngomongnya cuma segitu, saya menjadikan motor ini untuknya gitu kan. Nah kalau bahasanya seperti itu ja'altuhu lahu, saya jadikan barang ini untuknya, maka ihtimal mangka ihtimal opo lapad ja'altuhu lahu. Ihtimalna kana naon al wasiyata ing wasiat, maka dia mungkin jadi wasiat, mungkin juga wal hibata lan hibah. Kata qail ya, kata orang yang ngomong, kata Mas Bakar, ja'altuhu li Zaidin, saya jadikan motor ini untuk Zaid. Ja'altuhu lahu, saya jadikan motor ini untuknya. Maka itu mungkin ya, mungkin wasiat, mungkin hibah, tergantung niat si qail. Ya tergantung niatnya si qail, orang yang ngucap. Painu limat mangkala munden kina waruhi. Painu limat mangkala munden kina waruhi opo niatu niate si qail. Painu limat mangkala munden kina waruhi opo niatu niata sinten? Si qail atau niate musili ahadi maka dua salah suwijine wasiat lan hibah. Kalau niatnya diketahui, oh ini niatnya adalah niat wasiat, gitu. Atau oh ini niatnya niat hibah, itu kan diketahui niatnya. Pain ulimat maka lamun dan kina waruhi opo niatuhu niate si musi atau si wong li ahadi maka dua salah suwijine wasiat lan hibah. Li ahadi maka dua salah suwijine wasiat lan hibah. Ay fayuk malu bihi, itu jawabannya dibuang. Ay fayuk malu bihi. Buat jawabuin mahdzufun. Ay fayuk malu bihi. Ay fayuk malu bihi. Kalau sudah diketahui maka ya selesai, berarti sesuai dengan yang diniati. Wa illa wa ila lamun ta'aranana in ulimat wa ila lamun ta'aranana in ulimat. Kalau tidak diketahui bagaimana tak? Bautona mangka batal opo dawuh ja'altuhu lahu, maka ucapan tadi itu batal ya kalau tidak diketahui mah. Au alayya sulusi mali au ala sulusi mali lil fuqara. Aw ala sulusi mali lil fuqara, ini masih membahas tentang iktisar. Atawa ngeringkes ing atase dawuh sulusu mali lil fuqara. Atawa ngeringkes ing atase dawuh sulusu mali lil fuqara. Ojek si qail teh sepertiga harta saya adalah untuk orang-orang yang fakir. Naon tah kaasupna eta bahasa kitu? Lam yakun iqraron wala wasiatan lil fuqara. Lam yakun maka onana opo kaul lam yakun maka onana opo dawuh sulusu mali lil fuqara iku iqraron iqrar wala wasiatan, dan juga bukan wasiat lil fuqara. Cek si qail teh sulusu mali lil fuqara apa artinya? Sepertiga harta saya untuk orang-orang fakir, maka ucapan itu bukan termasuk ikrar, bukan juga wasiat. Terus kumaha tuh? Ola ngandika sapa syekhuna guru ingsun sinten? Syekh Imam Ibnu Hajar. Guru Syekh Zainuddin teh sinten? Imam Ibnu Hajar.
Imam Ibnu Hajar punya guru Syekh Zakaria Al-Ansari, punya guru Syekh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wa yadharu lan pertela ofu annahu wa yadharu lan pertela ofu annahu satemene sulusu mali lil fuqara'i apa ana satemene dawuh sulusu mali lil fuqara'i iku kinayatun segot kinaya tapi cek pangresak guru mah eta bahasa teh asup kana kategori kinayah wasiat anata termasuk kana segot kinayah wasiat maka dianggap sah bila disertai dengan niat gitunya. Da aisyah kinasina segot kinayah mah harus ada niat. Aw ala huwa lahu atawa ngeringkeus ing atase lafaz huwa lahu atawa ngeringkeus ing atase lafaz huwa lahu misalkan cek si koil teh huwa lahu ieu motor milik Mang Jaed. Nah ngomong gitu tah maka lamun seperti itu mah fa iqrarun ay fa huwa iqrarun maka itu dinamakan iqrar eta mah karena iqrar maka eta motornya jadi milik Mang Jaed doyana kudu dibikeun ka Mang Jaed dijahit tinggal lagi adiekeun motor kuring motor nu mana motor tadi nuku anjeun diikrarkeun gitu. Coba barang-barang nu diikrarkeun maka menjadi milik mokor lah ya menjadi bikin mokor lah cek Romi teh ieu motor milik Mang Opik tah Romi ngaranna mukir Opik ngaranna mokor lah motor ngaranna mokor beh eta teh mokor beh teh jadi milikna mokor lah jadi pepet tadi itu ka Romi. Jadi kalau bahasanya huwa lahu maka itu masuk kategori ikrar ya pengakuan. Fa in zada maka lamun nambahi sapa si wong min mali saking harta ingsun aya tambahan harta saya. Aya tadi mah ieu motor milik si Jaed. Aya nama ada tambahan motor ini yang dari harta saya ada tambahan dari harta saya. Jadi ada pengakuan harta saya gitu. Motor saya dari harta saya, motor dari harta saya adalah Jaed. Ta eta mah pakinayatu wasiyatin mangka iku kinayah wasiat. Motor ini dari harta saya. Nah, kalau mengaku-ngaku dari harta saya berarti milik Jaed bukan? Bukan kan? Motor saya. Awas udah cerdas bahasana. Motor saya atau motor dari harta saya atau yang termasuk harta saya adalah milik Mas Jaed. Eta kalau ada tambahan dari harta saya mah bukan ikrar nu kitu mangarana. Da ikrar mah mengakukan barang milik orang lain. Ini mah kan bukan milik orang lain dan dia mengatakan kata-kata harta saya min mali. Terus asupna kepada kategori apa? Oh eta mah asupna kana kategori kinayah wasiat. Jadi kalau dia meniatkan wasiat maka jadi wasiat. Kalau tidak diniatkan maka tidak jadi. Kalau tidak disertai dengan niat maka itu hanya ucapan yang lago, ucapan yang nganggur. Wasarrahalan martelakeun sapa jamun segolongan ulama mutaakhiruna kang akhir kabeh. Wasarrahalan martelakeun sapa jamun segolongan ulama mutaakhiruna kang akhir kabeh. Kalau segolongan ulama yang mutaakhir menjelaskan bisihhati qaulihi kelawan sahe ucapane si wong. Bisihhati qauli kelawan sah ucapane si wong. Sah ucapannya seseorang kepada siapa dia ngomong lima dinihi maring madine si wong. Awas madin itu orang yang punya hutang. Lima dinihi maring madine si wong. Terus aja dipilihnya madin orang yang punya hutang. Nanti lawannya adalah dain orang yang menghutangi. Nggak bingung tulis salah. Madin orang yang punya hutang, dain orang yang menghutangi. Jadi kalau ngomong kepada madin berarti koilnya siapa? Dain gitu. Bisihati kaulihi kelawan sa ucapane si dain. Naon dain teh?
limadinihi maring madine inal madin orang yang punya hutang. Misalkan contohna si Bakar teh dain orang yang menghutangi si Jaid sebagai madin orang yang punya hutang. Cek Bakar teh ka Mang Jaid in mitu lamun mati sapa ingsun in mitu lamun mati sapa ingsun lamun saya mati paati maka awe sapa sira maka berikanlah fulanan kasih fulan ka Mang Khalid daini ing hutang ingsun allazi kang alaika melarat ing atase sira allazi kang alaika melarat ing atase sira gitu. Cek Mang Bakar teh ka Mang Jaid anu punya hutang Mang Jaid teh kepada Mang Bakar jadi Mang Jaid teh status sebagai madin. Mang Jaid al madin in mitu andaikan saya mati maka berikanlah kepada Mang Khalid hutang kamu terhadap saya ya atau hak piutang saya yang ada padamu tolong berikan kepada Mas Pulan kepada Mas Khalid siji teh au farriqhu 'alal fuqara atau bagiakan sapa sirahu ing yasidain allazi alal fuqara ing atase pira-pira wong fakir gitu. Atau kalau saya mati kata sinten kata si Bakar adain maka tolong hutang kamu pada saya ini bagikan kepada orang-orang fakir. Kamu kan punya hutang kepada saya 10 juta. Kalau saya mati itu hutang kamu kepada saya yang 10 juta tolong farriqhu 'alal fuqara. Artinya bagi-bagikan kepada orang fakir. Nah, itu sah enggak ucapan seperti itu? Sah gitu. Kenapa dianggap sah? Ya karena digantungkan dengan ba'da maut gitu kan. In mitu. Kalau in mitu berarti wasiat maka dianggap sah ucapan itu karena ada ta'alek ada ta'ala dita'alukan dengan ba'dal maut. In mitu andai kata saya sudah mati. Itu sah. Bisihati kaulihi dengan sahnya ucapan tadi. Kenapa dianggap sah? Karena ada penggantungan kepada mati. Cuma nanti nih ketika si Bakar meninggal dunia, nah kemudian si Jaid kan punya hutang nih kepada siapa? Kepada Bakar. Maka ucapan si Jaid itu bilang ke ahli warisnya, ahli waris Mang Bakar, saya punya hutang kepada ayah kamu Mas Bakar. Tapi beliau berpesan agar hutang saya kepada beliau ini harus dibagikan kepada orang-orang fakir. Ini ucapan si Madin ini tidak boleh langsung diterima. Nah, gitunya. Wala yuqbalu lan ora kena dan terima. Opo kauluhu ucapan si Madin. Sah Madin itu tadi Mas Jaid yang punya hutang. Lan ora dan terima opo kauluhu ucapane si Madin fi zalika ing dalam mengkonon in mitu fa'ati fulanan dan seterusnya. Fi zalika ing dalam mengkonon ati fulanan daini eleh balla buda balik ora kena ora ikut tetap min bayyinatin saking saksi melainkan harus ada saksi min bayyinatin saking saksi bihi kelawan dalik harus ada saksinya. Mana saksinya Mang Jaid bahwa ayah saya pernah ngomong seperti itu? Oh saksinya ada tuh Mang Adit sama Mang Hidir aktif ngajina. Nah, itu harus ada saksi. Kalau ada saksi maka baru itu uangnya Bakar yang ada di Jaid dibagi-bagikan sesuai dengan pesannya Bakar. Jadi jangan dulu diterima ucapan si Madin yang mengatakan bahwa si Daid telah berkata bagikanlah kepada orang-orang fakir dan seterusnya ya kecuali bila dia membawa atau menghadirkan saksi. Jadi wala yuqbalu dan tidak boleh diterima kauluh ucapannya si Madin fi dzalika dalam perkataannya tadi balla buddha melainkan harus min bayyinatin adanya saksi bihi mengenai ucapannya tadi wa tanah akidu wallahu a'lam bishawab.